Pak Jeffrey ya, selaku Kepala Operasional Bulog Tual terkait dengan pandemi COVID-19 atau yang dikenal virus corona di seluruh dunia, bahkan di negara kita, di daerah kita ini. Nah, Bulog untuk operasional sembako, beras, gula dan minyak dan sebagainya, untuk wilayah operasional di Bulog Tual ini seperti apa, dan lebih khusus lagi untuk Maluku Tenggara dan Kota Tual. Oke, baik Pak, terima kasih ya. Untuk stok yang ada sekarang dalam menghadapi ini dua momen yang dihadapi ini, corona dan sebentar lagi yang kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, terkhusus untuk corona yang mungkin sudah kurang lebih dampaknya di Maluku Tenggara ini kurang lebih sekitar 1 bulan. Ya, untuk itu kekuatan stok yang ada ini sama sekali tidak berpengaruh. Kekuatan yang ada Bulog dalam hal ini terutama beras sampai dengan sekarang ini kita ada sekitar 1.000 ton. Sementara proses pembongkaran mulai hari ini ada itu sekitar 950 ton yang di drop masuk. Jadi total yang ada nanti dikuasain itu sebesar 1 ton 950, 1.000 ton 950. Jadi untuk gula sementara kita kosong, kita nggak punya gula ini kita Gula lagi, kosong ya? Iya, gula ini sementara kosong. Diusahakan dalam waktu mungkin paling cepat kita itu kemungkinan mudah-mudahan di minggu pertama bulan puasa kita sudah ada, atau paling terlambat itu mungkin di antara minggu kedua bulan puasa. Tapi untuk gula ini pantauan Bulog di pasar harganya berapa nih? Kalau untuk gula sendiri ini per beberapa hari yang lalu kita coba ngecek ke pasar itu sudah tembus bahkan sampai dengan 20.000 per kilo. 20.000 per kilo. 20.000 per kilo. Dari standarnya awalnya 13 ya? Dari kalau kita sesuai Permendak itu harusnya 12.500. 12.500. Sesuai head yang ditentukan Permendak harusnya 12.500. Cuman karena proses kelangkaan yang terjadi, akhirnya dia melambung sampai dengan angka 20.000. Nah, kita minta pasokan untuk kita punya stok gula itu sebesar kurang lebih sekitar 200 ton. Mudah-mudahan bisa di minggu pertama atau mungkin minggu kedua setelah Lebaran. 200 ton gula ya? Iya, setelah puasa ini mudah-mudahan bisa masuk supaya kita bisa intervensi pasar juga, menekan harga yang sudah melambung sangat tinggi ini. Karena kalau kita tetap berpegang pada Permendak, untuk ketentuan jual gula itu harus dengan paling tertinggi udah 12.500. Jadi kalau misalkan kita bisa masuk dengan 12.500 ya insya Allah mungkin masyarakat agak nggak terlalu terbebani dengan kenaikan gula sekarang yang ada. Nah, untuk minyak kelapa ini sebenarnya dia nggak terlalu ini Pak. Stoknya stabil ya? Stoknya belum stabil. Kita lagi minta untuk penambahan 18.000 liter. 18.000 liter. 24.000 liter. Kita minta 24.000 liter. Nah, itu nanti dibagi di Samlaki, kita punya gudang di sana itu 18.000. Nah, kita di sini nanti 18.000 liter. Nah, untuk stok yang dikuasain sekarang kita ada sekitar 3.500 liter. Untuk yang sekarang ya. Satunya berapa itu? Kalau kita 12.500 juga untuk per liter untuk minyak kelapanya. Jadi kalau dengan kekuatan yang ada, stok yang ada yang dikuasain sekarang dengan jumlah yang hampir mendekati 2.000 ton, kemungkinan kita bisa bertahan sampai dengan 5 sampai 6 bulan ke depan kita masih bisa bertahan. Untuk sembako ini ya? Untuk beras ya? Untuk berasnya masih insya Allah sih kita masih. Walaupun dengan penambahan masyarakat dari luar daerah ke Kota Tual dan Maluku Tenggara. Kita sudah hitung. Karena memang ada penambahan. Jadi agak ada sekitar mungkin
ya di angka berapa ya, di misalkan saya kasih contoh, biasanya tiap bulan kita 100, ini agak naik, dia bisa sampai 200. 100 100 ton ada kenaikan per bulan. Per bulan, jadi ada kenaikan sekitar 100 lagi. Iya, untuk ke saat COVID ini ya. Iya, jadi untuk COVID ini Berarti ada kenaikan. Per hari berapa? Kira banyak juga. Per hari. Kalau kita rata-rata dari normal kemarin itu kita per hari bisa 10 ton untuk 10 ton. Kabupaten Maluku Sebelum Tenggara. COVID. Ya, sebelum COVID. Tapi naik ya. Untuk Maluku Tenggara dan Kota Tual itu rata-rata itu per hari kita 10 ton. Nah, dengan adanya Pandemi ini. pandemi COVID-19 ini kita naik lagi 1 kali lipat. Jadi dia di angka yang sudah 20 ton per hari. 20 ton per hari. Jadi kalau 20 ton per hari kita bagi dengan rata-rata kita punya ada stok mendekati sekitar 2000 ton, ini kemungkinan bisalah untuk 5 sampai 6 bulan. Ya Pak Jeffrey, kami pantau sendiri bahwa saat ini banyak juga yang datang beli beras di sini, baik dari politisi, dari kantor-kantor, TNI Polri. Apa benar ya? Iya, kalau untuk dalam beberapa minggu terakhir ini ada semacam kita yang biasanya kita tidak layani pembelian seperti dari partai-partai politik, anggota dewan sebagainya. Dengan adanya COVID ini maka mereka juga berdatangan Itu bakti ke sini, sosial ya, bantuan ya. Untuk bantuan sosial secara pribadi. Ya. Nah, dari selain anggota dari partai-partai politik, ada juga dari institusi kepolisian sama dari TNI juga ada. Terus juga ada juga dari bupati, wali kota, sekda juga ada untuk bantuan-bantuan sosial. Untuk beras sendiri dijual di sini sekilo karung, ada 2 karung yang kami lihat. Iya, Pak. Itu berapa harganya, Pak? Kalau kita yang untuk karung yang 50 itu sama yang 5 kilo udah di packing 5 kilo itu harganya nggak terlalu berbeda jauh, Pak. Intinya kalau dengan kualitas yang kita punya yang ada ini, kalau di harga pasaran di luar sih dia udah mainnya antara 11 sampai bahkan 12.000, tapi kita masih kalau kita itu udah inceran tertingginya 10.000. 10.000. 10.000 per kilo. Itu yang karung 50 ya? Dua-duanya sama, Pak. Yang karung kecil itu yang 5 kilo yang Yang 5 kilo juga sama. sama juga. Jalannya Satu karungnya, tapi kalau satu karungnya 50. Satu karung 50 itu tinggal kita pecah lagi ke masa 5 kilo, tergantung minatnya mau kemana. Sebenarnya kemarin sih tidak ada, cuma lebih praktis kita untuk bantuan sosial. Sosial. Kita packing yang dari partai 50 kita pecah dia ke 55 kilo. Tapi pada prinsipnya harganya sama, tetap caranya juga tetap tinggi, Ya tetap Pak, 10.000. ya, oke Pak Jeffrey, mungkin himbauan kepada masyarakat di kedua daerah ini untuk tidak panik terhadap masalah beras ini, stoknya masih ada. Iya, baik Pak. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, saya atas nama Bulog cabang Tual, saya menghimbau untuk segenap masyarakat Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara untuk ketersediaan akan stok khususnya beras itu sangat-sangat mencukupi. Jadi tidak harus panik. Karena di samping ini kita juga sebenarnya sudah membuka permintaan sebanyak 2.000 ton lagi. 2.000 ton. Iya, 2.000 ton itu kita akan penambahan dari total stok yang ada sekitar kurang lebih 2.000 ton. Kita sudah minta penambahan lagi untuk 2.000 ton lagi. 2.000 ton lagi. Jadi insya Allah dengan adanya kekuatan sebanyak ini kita bisa bertahan bahkan sampai dengan kita masuk 2021. Iya, 2021. Lalu untuk gula, mudah-mudahan dalam minggu pertama atau minggu kedua setelah puasa ini kita sudah ada dipasok dari Surabaya supaya kita bisa menekan harga gula yang sudah sangat tinggi di pasar ini. Iya. Mungkin itu. Pak Jeffrey, ini wilayah Maluku Tenggara Kutul, untuk Kabupaten Aru, MTB dan MBD bagaimana stoknya? Untuk mohon maaf ya, untuk kalau kita keterbatasan yang kawan, karena kalau untuk Kabupaten Aru sebenarnya di wilayah kerjanya kita juga, cuman karena persoalan kita tidak punya gudang.
Kita punya gudang yang cuma ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Samlaki. Nah harapannya Samlaki bisa mengcover di sebelahnya MBD. Nah kalau kita di sini bisa mengcover yang untuk Kepulauan Aru. Nah, tapi untuk sampai dengan sekarang ini berhubung kita punya keterjangkauan antara gudang stok beras maupun yang lain yang ada di Kota Tua, wilayah jangkauannya sampai ke daerah Kepulauan Aru ini kita masih terbatas. Tapi intinya bahwa wilayah kerja dari Bulog Tual untuk 4 kabupaten 1 kota ini masih stabil ya? Masih stabil Pak. Ya.